Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Syahna Sofian dari kelas manajemen C4 dengan NPM 10 12 10 57. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatur Rasul. Materi yang pertama yaitu Ta'rifatur Rasul, pengertian Rasul. Yang kedua, Manaqatur Rasul, kedudukan Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat Rasul. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Wazifatur Rasul, tugas-tugas Rasul. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas materi mengenai Ma'rifatur Rasul, kita harus tahu dulu apa itu Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul yaitu membahas tentang tugas Rasul yang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk manusia ke jalan yang benar dengan wahyu yang Allah berikan kepada Rasul. Materi pertama dari Ma'rifatur Rasul yaitu Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama ada Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu 1. Al-Insan, Al-Ins, Unas, Al-Nas, Amashi, dan Insi. 2. Al-Bashar, dan yang ketiga Bani Adam, anak Adam, dan Suryat Adam, keturunan Adam. 2. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapa ataupun lingkungan sosial. Fitrah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Wujudul Khaliq, kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. 2. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. 3. Hayatul Munadhomah, petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. 3. Hidayatul Rasul, mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabani, dibawa oleh Islam. Hidayahul Rasul terbagi menjadi 2, yaitu Ma'rifatul Rasul, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. 2. Minhajul Hayah, petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar. 4. Ibadatul Shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua yaitu Ta'rifatul Rasul, pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif, bacanya masdar, dari kata rasalah, yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci memahami definisi ar-Rasul, yaitu 1. Hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. 2. Qudwatu fi tahbiqir risalah, menjadi qudwah. Rasul memiliki 5 ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki as-sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah. 2. Memiliki al-muzizat, muzizat. 3. Adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. 4. Adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian. 5. Adanya at-tasmarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Materi ketiga dari Ma'rifatur Rasul yaitu Manaqatur Rasul, kedudukan Rasul. 1. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul adalah hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, ke pasar, beristirahat, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilakukan oleh kita secara baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah
Rasul mendapatkan wahyu yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah. 2. As-sunnah. Sunnah. Dalam segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Yang perlu diikutin dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat, petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fiqh ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. 3. Rasul minal mursalin. Rasul diantara rasul-rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia, walau bagaimanapun juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Materi yang keempat yaitu sifat-sifat rasul. 1. Al-Basyriyatul Kamilah, kemanusiaan seutuhnya. 2. Al-Ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. As-Sidqu, jujur. 4. Al-Fathanah, cerdas. 5. Al-Amanah, terpercaya. 6. At-Tabligh, menyampaikan risalah. 7. Al-Ilzamul Kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu wazifatul rasul, tugas rasul. 1. Hamilu risalatid dakwah, mengemban risalah dakwah. Yaitu ada Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta. Ada juga Rasulullah membimbing manusia tentang kaifatul ibadah, tata cara ibadah kepada Allah. Rasulullah bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengenal Islam sebagai minhajul hayah, pedoman kehidupan. Dan yang terakhir, Rasulullah melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun, pengarahan, dan masyihatun, nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Yang kedua, ikamatu dinillah, menegakkan agama Allah, yaitu menegakkan khilafah, melakukan binaul rizal, membina kader, dan yang terakhir, menggariskan minhadul dakwah, metode, cara, dan prosedur dakwah. Berikut metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. 1. Metode dakwah siriyah, sembunyi-sembunyi. 2. Memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika dakwah jahiliyah, terang-terangan. 3. Metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil. Keempat, menghindari konfrontasi dan mengambil langkah defensif, bertahan. Media dakwah wasai yang digunakan Rasulullah pun beragam, yaitu ada media lisan, tulisan, dan mengirimkan duta dakwah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi mengenai Ma'rifatul Rasul dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.